Menarik. Kalau teman-teman baca buku ini, mungkin yang suka putus nyambung atau putus selamanya kayak kayak saya. Halo bro, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Fata Pujangga, edisi sahur. Nah, kali ini saya mau sahur dulu, hari pertama puasa. Sahurnya ini ada telur apa namanya? Bukan telur itu ya, tapi telur ini loh, telur asin. Terus ada satenya udah dilepas tusukannya. Ini sate Madura dan enak banget. Terus ada nasi sedikit aja, jangan banyak-banyak. Jadi ikuti dulu ya. Nanti saya akan bahas ini setelah makan, setelah sahur. Saya akan bahas salah satu cuplikan cerita di dalam buku ini. Bukunya Ajahn Brahm. Ini saya buku dapatkan tahun berapa ya? Tahun 2018 lalu. Dan ini dikasih teman saya, sahabat saya dari Medan. Cewek juga, cantik, psikolog, ahli psikologi. Ini si cacing dan kotoran kesayangannya. Cukup bagus. Ini cerita seorang apa itu ya? Seorang apa ya? Seorang itu loh yang gundul biksu, seorang biksu. Nah, cukup menarik dan ini bagus buat kita jadikan bahan bacaan. Lebih-lebih teman-teman yang suka cerai, yang suka berantem dengan pasangannya, kemudian putus dan sebagainya, pacaran putus, harus baca buku ini. Ini ada 108 cerita, nanti saya ceritakan salah satu cerita di awal. Menarik. Kalau teman-teman baca buku ini, mungkin yang suka putus nyambung atau putus selamanya kayak saya. Nanti ya, kita makan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca doa dulu. Nah, ini telurnya mau dibuka kayak gimana ya? Alhamdulillah, akhirnya selesai juga sahurnya. Semoga puasa kita lancar besok dan tetap dalam keadaan sehat ya. Oke, saya mau lanjutkan yang tadi ya. Ini namanya Ajahn Brahm. Dia seorang kimiawan teori, guru SMA yang menjadi biksu gitu. Dan dia tinggalnya di hutan, di sebuah wihara gitu. Dia beli sebuah tanah untuk dijadikan tempat wihara itu. Dia mengatakan di dalam buku ini bahwa mereka adalah biksu-biksu yang miskin gitu. Sehingga mereka harus melakukan sesuatu dengan dirinya sendiri. Nggak bisa misalkan membuat wihara, membuat gedung, membuat rumah itu nggak bisa bayar manggil tukang, nggak bisa ya. Dia mengatakan sendiri bahwa dia ini biksu-biksu miskin sehingga mereka harus membuat rumah sendiri. Nah, kemudian yang ingin saya ceritakan di sini, ketika dia membuat bangunan sendiri, menyusun batu bata, ya dia mengatakan sangat sulit katanya ya, sulit menyusun batu bata, sehingga dia harus berhati-hati dengan kesabaran. Sebagai seorang biksu harus sabar gitu. Gitu. Dia disusun rapi. Jadi ketika selesai satu bangunan itu, satu gedung, dia sudah menghasilkan satu tembok ya. Kemudian dia lihat dari jauh, di sana terdapat dua bata yang jelek dan mengganggu. Karena
posisinya itu miring, yang lain itu lurus, semuanya rata gitu. Masa batu bata lurus nggak ya? Ya lurus lah gitu, lurus, satunya miring-miring. Dua batu bata ini miring-miring. Sehingga setelah selesai, dia nanya ke ketua wihara, ketua biksu gitu. Dia nanya, gimana kalau saya bongkar lagi nih, kalau perlu saya bom gitu. Wih, ini udah mau ngebom. Nah, setelah itu tidak usah, nggak apa-apa, dibangun aja. Nah, pada saat itu, setiap ada tamu yang datang, si Bram ini nggak pernah mengajak tamunya itu lewat di tempat gedung yang dia buat. Khawatir tamu-tamu itu melihat batu bata itu dan mengatakan, ih ini gedungnya kok jelek gitu ya, kira-kira gitu ya. Pada suatu hari, setelah 3-4 bulan, ada seorang tamu yang bersama Bram ini tidak sengaja melihat gedung yang jelek tadi gitu loh. Tamunya mengatakan seperti ini, indah sekali gedung ini. Langsung si Bram ini kaget, what? Katanya, ih ada cesnya ya. Dia mengatakan, apakah Anda tidak salah melihat? Apakah kacamata Anda ini tertinggal? Kata si Bram ke tamunya. Nggak bilang buta ya. Terus si tamu bilang, enggak. Katanya, apakah Anda tidak lihat? Sorry, barusan alarm hidup. Lantas si Bram kaget dan dia mengatakan, ih ini nggak bisa lihat apa ya gitu. Padahal udah jelek kayak gini masih dibilang bagus gitu. Ternyata apa yang terjadi, saudara-saudara? Apa yang terjadi ya? Saya lupa juga. Bentar. Nah, apa yang terjadi? Si tamu ini mengatakan, Anda mengatakan gedung ini jelek karena dari dulu pikiran Anda terpusat penglihatan Anda hanya terpusat pada 2 bata itu. Memang saya melihat 2 bata yang jelek di sana. Akan tetapi ada 998 batu bata yang indah, yang bagus, tertata rapi. Kata si tamunya itu. Langsung kaget. Dan itu langsung seketika merubah kehidupan Bram ini. Selama itu dia penglihatannya hanya fokus pada 2 bata, bukan satu, pada 2 bata. Tidak melihat bahwa ada berapa ratus batu bata yang lain yang bagus. Artinya kita hidup atau menjadi depresi hanya melihat 2 batu bata itu atau 2 kesalahan yang kita lakukan. Ini serius. Jangan terlalu serius. Jadi orang-orang yang bercerai, orang-orang yang putus dengan pasangannya, karena dia hanya melihat 2 bata tadi gitu. Dia tidak melihat bahwa ada banyak kebaikan yang terdapat di pasangan itu, atau ada banyak kebaikan yang sudah kita lakukan, tapi kita tetap saja menyalahkan diri kita bahwa kita ini jangan serius, bahwa kita ini melakukan kesalahan. Nah, andai saja kita melihat pasangan kita itu dari sisi baiknya, dari sudut pandang dari sisi baiknya, tidak melihat kesalahannya saja, atau tidak hanya melihat kekurangannya saja, saya yakin tidak ada di antara kita yang tersakiti. Jadi begitu sahabat. Jadi begitu guys. Kita melihat pasangan kita itu jangan hanya dilihat dari sisi negatif atau kekurangan. Kita lihat pasti ada banyak kelebihan yang dimiliki pasangan kita. Saya yakin itu. Sehingga kalau kita menerapkan konsep ini, maka kita berkontribusi mengurangi pekerjaan pengacara-pengacara, termasuk teman saya pengacara itu, dikurangi pekerjaannya.
ya kita memang memiliki dua batu bata jelek. Akan tetapi jauh di dalam diri kita, saya yakin dan kita harus yakin bahwa banyak kebaikan-kebaikan yang terdapat dalam diri kita. Wih, ini udah kayak kultum ini. Nah, itu guys. Wih, guys juga udah ya. Nah, itu bro. Jadi ada banyak cerita di dalam buku ini ya. Nanti saya ceritakan beberapa bagian dan ini berkaitan dengan apa ya? Bab kesempurnaan dan kesalahan. Ini, di buku ini garansi 100% uang kembali jika Anda tidak mendapat manfaat dari buku ini. Lihat ketentuan di buku ini. Ini buku bagus sebenarnya. Saya dapat tahun 2018 dan ini terbit kapan ya? Ini udah 2004. Nah, cetakan ke-34 itu 2016. Oke bro, terima kasih sudah nonton video ini. Video yang tidak penting mungkin ya bagi sebagian teman-teman, tapi penting bagi saya sendiri buat ngisi waktu yang biar nggak menjenuhkan ini ya. Nah, itu saja dari saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan di-subscribe karena saya nggak suka di-subscribe. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalani ibadah puasa ini dengan lancar dan tetap sehat. Khusus yang teman-teman di Jakarta, jangan pulang kampung ya. Mending mudik aja. Jangan mudik ya. Mending pulang kampung aja. Oke, bye.